Ya, kita akan baca satu atau dua pertanyaan yang bisa kita jawab. Ya, maksudnya surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Saya sudah bilang tadi, ini artinya al-jaza wa laisal ijza. Dari segi pahala, tapi bukan berarti mencukupi. Bukan berarti orang mengatakan saya baca 3 kali berarti saya telah menghatamkan Al-Quran. Tidak. Jadi ada beberapa keutamaan-keutamaan dalam Islam yang disebutkan keutamaannya seperti mengamalkan ini. Ini dalam hal pahalanya. Bukan berarti cukup dengan ini untuk mengamalkan amal yang lain. Tidak. Seperti misalnya orang yang melaksanakan sholat Isra. Man sholat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit agak tinggi sedikit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. Bukan berarti orang yang mengatakan saya sudah 2 kali salat Isra berarti saya tidak perlu ibadah haji lagi, ya tidak. Jadi pahalanya yang sama, tapi bukan berarti mencukupkan perbuatan tersebut. Begitu maksudnya. Ada yang mengatakan boleh kita salat di masjid yang ada kuburannya dengan syarat kita tidak berniat menyembah kuburan tersebut. Ini jelas menyelisihi pendapatnya para a'immah, para imam dalam Islam. Pendapatnya imam mazhab yang 4 yang semua mengharamkan perbuatan tersebut. Kalau kita tahu jelas-jelas masjid tersebut ada kuburannya. Karena ini dilaknat oleh Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bersabda, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid-masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Larangan itu hukum asalnya adalah mengharamkan, dan perbuatan tersebut tercela. Bagaimana mungkin dikatakan itu boleh? Yang penting niatnya tidak menyembah. Jelas kalau niatnya menyembah maka itu syirik, pasti larangannya lebih besar. Tapi tidak berbuat demikian, berniat tidak niat seperti itu pun sudah merupakan keharaman, karena menyerupai perbuatan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dilarang salat ketika matahari menjelang terbenam, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu hina taghrib wa hiya taghrib baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal musyrikun. Karena matahari ketika dia terbenam di antara 2 tanduknya syaitan, yang pada waktu itu orang-orang yang berbuat syirik sedang sujud kepada matahari. Maka kita meskipun niat kita bukan sujud kepada matahari, tapi karena itu menyerupai perbuatan mereka, maka kita dilarang untuk melakukannya. Jadi yang namanya tasyabbuh, menyerupai, kalau itu perbuatan ciri khususnya mereka, tidak diperlukan niat, semata-mata perbuatannya mirip, maka itu dilarang dalam Islam. Perlukah salam setelah sujud sahwi apabila kita sujud sahwi setelah salam? Jawabannya iya, salam lagi. Karena sholat itu mesti ditutup dengan salam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Kita sujud sahwi setelah salam pun juga, setelah salam nanti kita salam lagi, ya. Di mana letak kesalahan orang yang mensifati Allah hanya 20 sifat saja? Ini jelas kekeliruan. Membatasi sifat Allah itu tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam Sahih Muslim bersabda, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu. Jadi karena pujian dan sanjungan Allah tidak terbatas, menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya tidak terbatas. Makanya dalam hadis yang sahih lainnya, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki.
Sammaita bihi nafsak, yang kamu namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kamu turunkan pada kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau namamu yang kamu ajarkan salah seorang dari hambamu yaitu nabimu alaihi salatu wassalam, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau namamu yang kamu sembunyikan, yang kamu khususkan bagi dirimu pada ilmu ghaib di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Yang ini menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas, karena semua nama itu mengandung sifat. Makanya sedangkan dalam hadis yang sahih saja disebutkan ada nama-nama Allah yang 99 yang man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk ke dalam surga. Ini saja sudah disebutkan 99 nama. Berarti mengandung 99 sifat paling tidak. Padahal nama-nama yang lain banyak mencakup kandungan-kandungan sifat yang luas. Oleh karena itu dari semua segi, dari segi akal apalagi dari segi syariat, orang-orang yang membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah tidak dibenarkan, bertentangan dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh salat jenazah di masjid yang ada kuburannya? Wallahu a'lam bishawab. Ini zahirnya itu menunjukkan semua salat ya. Semua salat, maka termasuk salat jenazah dalam masalah ini itu yang dilarang oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tidak harus itu. Makanya disebutkan salat. Ya, ada yang lain? Fadhal. Kita akhiri karena sudah waktu. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.